Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Firani dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan IPA. Hari ini pada tanggal 23 November 2020 akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Semua sehat ya? Seperti biasa selalu jaga kesehatan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kesehatan tolong dijaga. Nah, oke, hari ini yang baru bergabung baru beberapa orang. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyusul bergabung di Zoom meeting kita kali ini. Oke. Baiklah, ada yang berdua, satu layar, tidak apa-apa. Ya. Nah, bagaimana ininya? Jaringannya bagus di sana? Bisa dengar suara Ibu dengan jelas? Bisa dengar suara Ibu, Nak? Bisa. Bu. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti sampai kita berakhir pembelajaran, semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala, terutama masalah jaringan. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka sebaiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar sampai nanti berakhir. Baiklah, Ananda semua, sebelum kita mulai, Ibu akan menyampaikan aturan selama kita belajar daring kali ini. Nah, ya, jadi kalau selama kita Zoom meeting, perhatiannya penuh ke layar, jangan sampai ada yang tiduran. Kalau bisa kita kan cuma sebentar. Kalau bisa fokus dengan apa yang nanti akan Ibu jelaskan dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami, Nak? Bisa dipahami? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai pemuaian pada zat cair. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai prinsip kerja termometer. Nah, jadi sebelum kita akan membahas tentang pemuaian pada zat cair, masih ingat nggak bagaimana prinsip kerja termometer? Coba, siapa yang masih ingat bagaimana prinsip kerja termometer? Silakan kamu amati gambar di sini. Bisa terlihat gambarnya? Oke, bisa terlihat. Nah, ini gambar apa ini yang Ibu tunjuk ini? Termometer. Gambar termometer. Perhatikan keadaan A. Keadaan A di sini adalah keadaan yang bagaimana?
Nah, ini A, yaitu pada keadaan normal. Nah, termometer isinya masih ingat nggak apa? Masih. Nah, coba. Apa isinya? Rahmat. Raksa dan alkohol. Abi ya, bagus Abi. Abi, raksa dan alkohol. Raksa dan alkohol adalah salah satu bentuk dari zat cair. Nah, perhatikan di sini posisi A. Gambar A. Gambar A adalah gambar ketika zat cairnya atau termometernya belum digunakan. Nah, maksud belum digunakan di sini belum dicelupkan ke zat yang mau diukur. Nah, yang B, ini yang B ya. Sorry, ini yang B. Yang B ini adalah keadaan partikel zat cair pada termometer ketika dia sudah dicelupkan ke dalam ini morhit, berarti ke dalam benda yang suhunya panas atau benda yang suhunya tinggi. Nah, bagaimana keadaan partikelnya? Lihat, ini A. Partikel zat cairnya seperti ini. Kemudian setelah dicelupkan, partikel zat cairnya seperti ini. Apa bedanya? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Apa beda gambar A dan B? Ya, silakan, Nak. Kalau A bagaimana? Naik ketika mengenai suhu panas. Oke, pintar. Ya, Abi lagi ya. Abi, jadi ketika termometer dicelupkan ke dalam air panas, maka partikel zat cair tadi atau molekul-molekulnya itu akan berjarak. Dan di termometer akan ditunjukkan dengan kenaikan permukaannya. Nah, ini dia. Nah, oke, itu untuk termometer ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan kembali simulasi ini. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah. Oke, perhatikan di sini keadaannya kita ambil cair. Nah, perhatikan di sini. Ibu pause dulu. Ini kondisi partikel zat cair. Kelihatan di sini bagaimana jarak antara satu partikel dengan partikel yang lain. Bagaimana jaraknya? Rapat, Bu. Rapat. Apakah sangat rapat, tersusun rapat seperti zat padat? Coba kita bedakan dengan zat padat kemarin. Nah, terlihat bedanya? Yang padat dengan yang cair beda ya. Kalau yang padat itu sangat rapat dan tersusun teratur. Sementara pada zat cair itu tidak serapat pada zat padat. Ya. Nah, sekarang kita beri dia panas. Nah, perhatikan ya apa yang terjadi pada molekulnya. Nah, perhatikan Ibu beri dia panas. Apa yang terjadi pada molekulnya? Jarak. Berjarak. Ya, benar. Lagi. Bang, Bu. Ya. Makin berjarak ya. Nah, itu dia. Jadi, makin berjarak ini nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu pada pemuaian pada zat cair. Nah, yang kedua. Yang kedua, silakan kamu amati. Sekarang coba kita amati video berikut. Coba sekarang Ibu mau salah seorang menceritakan apa yang kamu lihat pada video. Coba lihat di sini, terlihat nggak apa yang ada di dalam panci, kemudian apinya bagaimana? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa apinya bisa merah padahal tadi biru? Karena airnya bertumpahan. Airnya tumpah. Pernah nggak melakukan hal yang seperti ini? Atau pernah nggak mengalami hal yang seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, ya pernah. Ya. Nah, sekarang jadi nanti akan bisa terjawab kenapa seperti ini? Kenapa airnya bisa tumpah? Nah, jadi nanti setelah mempelajari pemuaian pada zat cair, kamu akan bisa menjawab kenapa peristiwa pada video tadi bisa terjadi. Dan kenapa ini partikel pada termometer ini nanti bisa seperti ini ketika dicelupkan ke dalam zat cair yang panas. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, kamu nanti setelah mempelajari ini bisa membuat deskripsi pemuaian pada zat cair. Kemudian yang kedua nanti melalui percobaan mandiri,
ya yang akan kita kerjakan nanti berdasarkan LKPD, kamu bisa menyelidiki pemuaian volume yang terjadi pada zat cair. Yang terakhir nanti bisa menganalisis penerapan prinsip pemuaian pada zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini nanti tujuan yang akan kita capai setelah kamu belajar atau setelah kita membahas pemuaian pada zat cair. Nah, tadi sebelum kita masuk Zoom meeting, kamu sudah melakukan pretest awal ya, udah mengerjakan soal sebanyak 5 soal di G-School. Ya. Nah, oke, nah nanti akan Ibu lihat hasilnya dan nanti setelah pembelajaran ini kita akan kembali dengan soal yang sama, apakah ada peningkatan atau tidak setelah belajar. Untuk penilaian, penilaian yang akan Ibu lakukan selama pembelajaran, jadi ada 3 nilai ya, selalu yang akan kita lakukan pada saat pembelajaran ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jadi Ibu harap, Ibu harapkan pada saat pembelajaran kamu serius, bersungguh-sungguh, memperhatikan, kemudian pada saat percobaan mandiri, nanti akan bisa terlihat bagaimana kamu apakah bertanggung jawab, apakah melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah. Nah, itu juga kan dinilai sikapnya. Nah, oke, baik ya. Nah, kemudian berikutnya kegiatan yang akan kita lakukan sebelum kita masuk membahas materi pemuaian pada zat cair. Sebelumnya Anda lakukan dulu kegiatan yang sudah ada di LKPD. Tadi LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di WA Group. Jadi tolong dilihat kembali apa yang akan dikerjakan. Rehan, tolong perhatikan Rehan. Judul dari kegiatan kita adalah menyelidiki pemuaian volume pada zat cair. Tujuannya tentu saja untuk menyelidiki pemuaian volume pada zat cair. Ini alat dan bahannya, LKPD-nya sudah Ibu kirimkan ya. Gimana langkah kegiatannya? Yang pertama, kamu siapkan dulu alat dan bahannya. Yang kedua, kamu masukkan air ke dalam botol kaca, kamu isi 2/3 saja. Nggak usah sampai penuh. Kemudian setelah itu kamu rendam kedua botol kaca ini ke dalam air panas seperti pada gambar. Nah, kemudian nanti setiap 15 detik, kamu lakukan pengamatan kenaikan permukaan minyak goreng dan kenaikan permukaan zat cair. Kemudian datanya kamu tuliskan pada tabel. Nah, ini pada tabel. Ini setiap 15 detik, 15 detik, 15 detik. Kemudian setelah itu, kamu jawab pertanyaannya. Kamu jawab pertanyaannya, kamu simpulkan. Nah, sekarang untuk tugasnya kita lihat videonya. Kita lihat video langkah-langkah praktikum. Nah. Oke, perhatikan videonya ya. Videonya nanti Ibu kirimkan ke grup ya, ke WA grup. Nanti bisa kamu lihat langkah-langkahnya di situ. Jadi nanti setelah, jangan lupa untuk merekam kegiatan yang kamu lakukan, kemudian data yang kamu dapatkan masukkan ke tabel pengamatan. Jangan lupa pertanyaannya kamu jawab berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Jadi nanti Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan praktikum. Kita keluar dulu dari Zoom meeting, 30 menit Ibu beri waktu, setelah itu nanti Ibu kembali kita bergabung di Zoom meeting untuk membahas apa yang sudah kamu kerjakan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi nanti kita keluar dulu dari sini, kemudian nanti kamu kerjakan LKPD-nya, jangan lupa kamu rekam, dalam waktu 30 menit nanti kamu kirim ke WA Group, boleh, ke WA pribadi juga tidak masalah. Kemudian nanti setelah 30 menit nanti akan Ibu berikan kembali link Zoom meeting di WA Group. Setelah itu nanti kita akan bahas apa yang sudah kamu kerjakan. Jangan lupa kita bisa berdiskusi di WA Group. Kalau misalkan kamu ada masalah dalam pengerjaan, silakan kita diskusi di WA Group. Sampaikan masalahnya apa, kendalanya apa, kita bisa diskusi di sana. Jangan diam saja, supaya apa yang kamu kerjakan ini bisa sesuai dengan konsep yang akan kita bahas. Nah, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi sekarang silakan kamu kerjakan dulu
eksperimen untuk menyelidiki pemuaian volume pada zat cair sesuai dengan LKPD dan video langkah-langkah yang sudah Ibu kirimkan. Nanti jam 9 kita akan bergabung kembali di Zoom meeting untuk membahas apa yang sudah kamu semua kerjakan. Bisa dipahami? Nah, Oke, baiklah. Untuk sesi pertama ya, sesi pertama ini kita tutup sampai di sini. Selamat bekerja, semoga semuanya lancar, LKPD-nya tuntas dikerjakan, rekaman videonya juga berhasil. Untuk sesi pertama kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ananda. Untuk sesi kedua ini kita kembali bergabung di Zoom meeting untuk membahas apa yang sudah Ananda kerjakan tadi pada saat jeda dari sesi pertama. Sudah selesai dikerjakan LKPD-nya, eksperimennya sudah selesai dikerjakan. Beberapa orang sudah ada yang mengirimkan langsung ke WA pribadi Ibu. Stephen belum bergabung ya? Stephen itu sudah mengirimkan videonya untuk LKPD. Itu udah ada juga beberapa orang yang mengirimkan. Dita nanti tolong sampaikan hasil percobaannya. Kemudian Olive, mana Olive, tolong dilihat videonya nak biar kelihatan semua. Nah, ya Olive sama Yulia ya. Nah, Olive bergabung sama Yulia. Nggak apa-apa bergabungnya. Nah, yang dekat rumahnya boleh fungsi. Nah, nanti tolong mungkin karena jaringan ini ya, jadi gambarnya kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Enggak apa-apa, tidak masalah. Yang untuk kendalanya ya kita belajar dari ini. Nah, nanti tolong disampaikan, kita bahas ya, yang sudah mengerjakan kita sampaikan, dan jangan lupa nanti semuanya tolong aktif ketika kita berdiskusi. Karena kan Ibu yakin semuanya sudah melakukan, cuma mungkin ada yang belum selesai LKPD-nya, atau mungkin ada yang belum begitu selesai rekaman videonya. Tapi tidak masalah, kita bahas. Yang penting kamu tadi pada saat melakukan percobaan itu sudah kelihatan ada perubahan. Ya, ada perubahan. Nah, oke. Ibu akan share. Bisa terlihat? Sudah terlihat? Ini punya siapa yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah punya siapa, Nak? Olive. Punya Olive. Nah, ada ini ya Olive. Olive sudah hadir di Zoom meeting kita? Sudah. Tolong suaranya kencang ya Olive ya. Oke. Nah, Ananda semua. Nah, ya. Jadi kita sudah melakukan eksperimen mengamati pemuaian pada zat cair. Yang kita amati ada berapa jenis zat cairnya? Yang keras suaranya, Nak? Ayo, dua. Benar. Nah, yang pertama apa? Zat cairnya. Jenisnya apa? Air. Yang kedua? Minyak goreng. Siapa yang bisa menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan sebelum kita bahas hasilnya? Coba diceritakan kembali apa yang sudah Ananda lakukan terhadap air dan minyak goreng tadi. Secara singkat saja. Coba Ibu arahkan ya. Tadi kita sudah menyediakan 2 jenis zat cair. Nah, kita masukkan ke dalam apa? Air panas. Kita masuk ke dalam botol dulu ya. Ke dalam botol dulu. Air dan minyak gorengnya ke dalam botol. Kemudian kita tutup, kita eratkan, kemudian kita kasih sedotan. Sedotannya gunanya apa? Sedotan itu gunanya untuk melihat kenaikan permukaan zat cair sebenarnya. Nah, itu fungsi setelah zat cairnya kamu masukkan ke dalam botol. Kemudian apa yang kamu lakukan berikutnya? Merendam botol ke air panas. Merendam botol ke air panas. Kemudian pada saat kamu rendam, apa yang terlihat pada sedotan? Kenaikan air dan minyak goreng. Pemuaian. Iya, pemuaian. Iya, soalnya tolong dikeraskan, Nak. Apa yang terlihat pada sedotan? Pemuaian. Pemuaian ditandai dengan apa, Dita? Ditandai dengan apa? Yang terlihat di sedotan itu ada apa? Pada saat kamu rendam, lama-kelamaan, apa yang terlihat pada sedotan? Air naik. Airnya naik. Minyak gorengnya naik tidak? Naik. Yang lain bagaimana? Minyak gorengnya naik? Naik apa? Tetap? Naik. Oke. Nah, suaranya nggak apa-apa ya. Nah, jadi ternyata pada saat kita rendam,
airnya naik, minyak gorengnya naik. Itu terlihat pada sedotan. Nah, yang kamu ambil datanya itu berapa kenaikannya. Nanti akan kita bandingkan kira-kira mana yang besar perubahan kenaikannya, apakah air atau minyak goreng. Nah, coba secara umum dulu. Ibu belum bahas datanya dari masing-masing kamu. Coba secara umum dulu. Kira-kira mana yang lebih cepat kenaikannya atau mana yang lebih besar permukaannya, kenaikan permukaannya terlihat di situ? Air atau minyak goreng? Coba. Minyak goreng. Minyak goreng. Dita, yang lain? Minyak goreng. Minyak goreng. Minyak goreng. Yang lain? Minyak goreng. Minyak goreng. Yang lain ada yang air nggak jawabannya? Enggak, diam saja berarti enggak. Oke, semuanya minyak goreng. Nah, akan kita lihat benar atau salah yang kamu amati, yang sudah kamu kerjakan. Sekarang, bisa terlihat ini yang punya Dita ya? Dita, tolong dibacakan Dita hasil pengamatanmu Dita. Dita silakan. Setiap 15 detik permukaan air naik 3 cm. Kalau 30 detik permukaan air naik 3 cm jadi 6 cm. 0,6. Ya, lanjut. Setiap 45 detik naik jadi 9 cm. 0,9. Baik. Setiap 60 detik naik 12 cm. Oke, 0,12. Nah, sekarang Ibu tanya Dita, kalau yang untuk minyak bagaimana kenaikannya? Setiap 15 detik naik juga 3 cm. Ya, 0,3. Kemudian untuk 30 detik berikutnya? Naik 6 cm. 0,6. Nah, coba Dita, dari data yang Dita dapatkan, bagaimana kenaikan permukaan tinggi air dan minyak? Sama. Hah? Sama, Dek. Sama ya. Nah, oke. Tapi tadi yang terlihat jawabannya bagaimana? Nah, sekarang, Olive sudah bisa disampaikan, Olive? Dalam 15 detik tinggi permukaan air 1,1 cm. Tinggi permukaan minyak goreng 1,4 cm. Berikutnya? 30 detik tinggi permukaan air 2,2 cm. Ya, lanjut. Permukaan minyak goreng 2,8 cm. Oke, coba lebih dikeraskan lagi suaranya Olive ya. Yuk, berikutnya Olive. 45 detik tinggi permukaan air 3,3 cm. Nah, oke. Dari 3 data tersebut Olive, ya, coba disimpulkan bagaimana kenaikan permukaan air dibanding dengan kenaikan permukaan minyak goreng. Kenaikan minyak goreng lebih tinggi daripada air. Coba dikeraskan lagi Olive, kurang terdengar suaranya. Tinggi permukaan minyak goreng lebih tinggi daripada Oke, kenaikan permukaan minyak goreng lebih tinggi daripada permukaan air. Nah, itu 2 contoh. Air dan minyak goreng apakah sama jenis zat cairnya? Berbeda. Berbeda. Nah, tadi pada saat kamu mengamati, ada kenaikan pada sedotan. Kenaikan itu menyangkut dimensi apa? Kemarin pada saat belajar pemuaian pada zat padat, kita sudah tahu bahwa pada zat padat ada pemuaian luas. Apa? Siapa tadi yang menjawab? Volume. Pinter. Pemuaian volume. Jadi, ternyata pada zat cair yang berubah adalah benar, perubahan volumenya. Apakah ada perubahan luas dan perubahan panjang di situ pada zat cair? Tidak. Tidak, yang ada hanya perubahan volume saja. Nah, ini dia ya. Jadi, kalau tidak dipanaskan, apakah volumenya berubah? Tidak. Jadi, dia hanya akan berubah ketika dipanaskan. Ya, jadi volume saja yang berubah. Nah, perhatikan tabel di sini. Ini adalah tabel koefisien muai volume berbagai jenis zat cair. Di sini yang paling tinggi koefisien muai volumenya siapa? Alkohol metil. Alkohol metil 0,0012. Nah, sama seperti pada saat kita membahas zat padat kemarin, ternyata koefisien muai volume ini berpengaruh terhadap pemuaian volume. Jadi semakin besar koefisien muai volume, maka perubahan volumenya akan semakin bagaimana?
besar. Akan besar. Nah, tadi untuk air dan minyak goreng, itu ternyata koefisien muainya yang paling besar adalah minyak goreng. Nah, kalau minyak goreng paling besar koefisien muai volumenya, itu berarti menandakan bahwa kalau dia dipanaskan bersama dengan air, mana yang lebih besar perubahan volumenya? Air atau minyak goreng? Minyak goreng. Minyak goreng. Nggak apa-apa, ini dikeraskan suaranya ya, minyak goreng, bagus. Lebih yakin kalau itu benar jawabannya ya. Nah, jadi ternyata jawabannya adalah minyak goreng. Jadi naikannya pasti akan berbeda, cuma mungkin kesalahannya pada saat Ananda mengukur dan menandai mungkin kurang teliti. Jadi nanti bisa lebih teliti lagi dalam melakukan praktikum. Ya, sekarang kita akan jawab pertanyaan ini. Nah, oke. Peristiwa kenaikan permukaan zat cair pada peristiwa yang kamu amati disebut dengan apa? Jadi sudah baca Pemuaian modulnya zat ya? cair. Nanti lontong. Apa nak? Tolong dikeraskan suaranya nak. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair. Nah, jadi peristiwa kenaikan permukaan zat cair pada peristiwa itu adalah pemuaian zat cair. Nah, berikutnya. Bagaimana hubungan antara waktu dengan tinggi permukaan zat cair pada sedotan untuk masing-masing zat cair? Tadi pada data yang sudah Ibu tampilkan sudah kelihatan ya? Nah, semakin lama dia dipanaskan, bagaimana tinggi permukaannya? Semakin naik. Semakin naik, bagus. Semakin naik. Jadi semakin lama dipanaskan, semakin naik permukaannya. Yang ketiga, apakah kenaikan permukaan untuk kedua zat cair tersebut sama untuk setiap waktu? Tidak. Nah, ini jawabannya nyambung dengan yang nomor 4. Nah, zat cair mana yang mengalami kenaikan permukaan yang besar? Minyak goreng. Minyak goreng. Nah, yang terakhir, nah ini dia. Sebutkan salah satu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat cair. Apa alatnya? Termometer. Bagus, termometer. Jadi sudah bisa terjawab ya. Jadi pada saat kita membahas gambar yang pertama di termometer, ternyata yang mengalami perubahan itu adalah apanya? Yang mengalami perubahan? Minyak goreng. Volume dari zat cair, makanya dia naik. Oke. Nah, dari kegiatan tadi apa yang bisa kamu simpulkan? Bahwa kenaikan yang paling besar terdapat pada Minyak goreng. pada minyak goreng ketika bersama-sama dengan air dipanaskan. Ini penyelesaian soal. Penyelesaian soal untuk pemuaian pada zat cair sama dengan pemuaian volume pada zat padat. Nah, yang berbeda hanya koefisien muainya saja. Berapa koefisien muainya itu yang kita masukkan. Ya, ya. Nah, contoh prinsip pemuaian zat cair yang pertama tadi sudah dijawab termometer. Yang kedua apa? Nah, Peningkatan volume saat membekukan air. nah, sekarang kita akan simpulkan materi kita pada hari ini tentang pemuaian pada zat cair. Yang pertama, untuk deskripsi pemuaian pada zat cair, siapa coba yang bisa mendeskripsikan kembali apa itu pemuaian pada zat cair? Pemuaian zat cair adalah perubahan volume zat cair saat dipanaskan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti kamu sudah menyelidiki tadi ya, menyelidiki pemuaian volume pada zat cair, itu ditandai dengan kenaikan tinggi permukaan zat cair pada sedotan. Iya, ternyata pada dua zat cair yang kamu amati, air dan minyak goreng, mana yang lebih tinggi kenaikan permukaannya? Air. Minyak goreng. Yang salah lagi ya. Yang ketiga, untuk aplikasi, ada beberapa aplikasi pemuaian pada zat cair, terutama pada alat-alat yang ada di sekitar kita, atau mungkin juga peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, coba aplikasinya yang pertama pada ya pada alat apa aplikasinya? Termometer. Oke, termometer. Yang kedua, Membekukan air dalam botol. oke, pada saat kita membekukan air dalam botol. Yang ketiga, Merebus air. oke, anomali air. Nah, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ibu harapkan nanti untuk setelah mempelajari pemuaian pada zat cair ini, kamu bisa
mengaitkan apa saja fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang nanti ternyata berkaitan dengan pemuaian pada zat cair. Contohnya tadi di awal Ibu menampilkan video ada air tumpah pada saat dipanaskan. Jadi nanti kamu sudah tahu ya ternyata perubahannya adalah perubahan volume, kenaikan volume. Jadi nanti kalau kamu memanaskan air, apakah airnya diisi penuh pada panci? Tidak, jadi sisakan buat dia memuai. Jadi nanti tolong ambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, apakah bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah cukup bermanfaat rasanya? Ya, oke, baiklah. Jadi diambil manfaatnya ya. Nah, berikutnya tolong nanti kerjakan tugas evaluasi di G-School, ada 5 soal, jadi nanti kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di Zoom meeting kali ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti silakan kamu baca untuk pemuaian pada gas. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.